Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Fahmi, SEMM. Saya mengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi perbankan. Konsep dasar ini terdiri dari yang pertama mendefinisikan akuntansi itu sendiri, yang kedua adalah kerangka konseptualnya, yang ketiga ada persamaan dasar akuntansi perbankan. Definisi akuntansi itu adalah seni atau ilmu atau sistem informasi yang menyangkut pencatatan, pengkelompokan dan pengikhtisaran kejadian atau transaksi setidak-tidaknya sebagian bernilai ekonomi dengan suatu cara bermakna serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan transaksi yang tersaji dalam laporan keuangan. Itu menurut Tasman di tahun 2013. Atau kalau secara sederhana adalah akuntansi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur proses pencatatan, pengkelompokan, dan pengikhtisaran yang pada akhirnya akan dihasilkan sebuah informasi seluruh aktivitas transaksi perusahaan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptualnya adalah suatu hubungan yang erat antara tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling memandu dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten yang menggambarkan sifat-sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi serta laporan keuangan. Bagian konseptual kerangka konseptual ini terdiri dari tujuan pokok dan konsep dasar pelaporannya. Tujuan pokok akuntansi adalah memberikan informasi akuntansi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dari para pemakainya. Saya lampirkan para pemakai informasi akuntansi. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, kemudian kreditor, kemudian pemasok, investor potensial, karyawan, pihak manajemen, analisis keuangan, konsultan manajemen, pialang atau broker, kemudian penjamin atau emisi, kemudian badan legislatif, pengelola pasar modal, organisasi pengusaha, pakar dan konsultan hukum, pakar ekonomi, dinas perpajakan, badan pemerintah, penerbit atau media massa, serikat pekerja, biro riset dan dosen dan siswa, kemudian guru dan siswa, para pesaing, dan masyarakat secara umum. Nah, berikut konsep dasar pelaporan keuangan. Konsep dasar pelaporan ini harus mampu menjelaskan kualitas informasi dan elemen-elemen yang akan disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari A. Karakteristik mutu informasi akuntansi, yaitu informasi yang disajikan harus mempertimbangkan pos-pos yang sesuai, kemudian harus juga relevan, artinya dapat diukur sesuai dengan maksud, kemudian reliabilitas, artinya bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan, kemudian memiliki daya banding atau bisa diukur dengan standar tertentu dan dapat pula diperbandingkan, kemudian harus konsisten dalam metode sehingga komparabelnya dapat tercapai. Kemudian yang B adalah elemen-elemen laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, yaitu sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, kemudian hutang atau kewajiban, yaitu menyerahkan manfaat ekonomi di masa mendatang dari kewajiban entitas di masa sekarang, kemudian modal atau sejumlah uang yang dinyatakan untuk sisa hak atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya, kemudian pendapatan, yaitu jumlah kotor yang di atas kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Yang selanjutnya adalah biaya yang merupakan beban yang timbul dari kegiatan pembuatan barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah laba, yaitu selisih lebih antara pendapatan dan biaya. Nah, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah dalam perbankan hak akan ada setelah timbul kewajiban. Oleh karena itu, setiap pertambahan kewajiban bank akan diikutin dengan peningkatan hak atau aset.
Itu menurut Tasman di tahun 2013. Sehingga persamaannya adalah hak sama dengan kewajiban atau aktiva sama dengan pasifa. Persamaan dasar yang berikutnya adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Yang dapat diartikan adalah kewajiban bank terdiri atas kewajiban terhadap pihak eksternal yang merupakan kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana, serta kewajiban terhadap pihak internal yang merupakan kewajiban kepada para pemegang saham. Persamaan dasar yang berikutnya adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang biaya, yaitu dapat diartikan setelah perbankan melakukan kegiatan operasional, maka bank akan mendapatkan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, berikut saya akan tampilkan contoh mengenai pembukuan perbankan dari transaksi yang terjadi. Misalkan transaksi yang pertama, Ardel mendirikan sebuah bank dengan nama Bank Nurul. Ardel telah menanamkan modal senilai 100 miliar yang disetor tunai ke kas bank secara tunai pula. Yang kedua, Bank Nurul membeli kendaraan untuk operasional senilai 500 juta, kemudian diterima uang tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Naya senilai 100 juta, kemudian diterima tunai untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Iksan senilai 300 juta rupiah, kemudian diberikan kredit kepada Tuan Edi sebesar 500 yang hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan rekening Tuan Edi sebesar 400 juta dan diambil tunai senilai 100 juta rupiah. Kemudian yang keenam, Tuan Budi membuka rekening giro dengan setoran perdana senilai 250 juta, dan yang terakhir Saudari Naya menarik tabungan senilai 20 juta rupiah. Berikut adalah pencatatan transaksi dalam pembukaan perbankannya. Di transaksi pertama, Nona Ardel menyetor uang modal senilai 100 miliar, maka pembukanya dimasukkan ke dalam kas bertambah senilai 100 miliar, kemudian juga di sebelah kreditnya modal bertambah 100 miliar rupiah. Pada transaksi kedua, bank membeli kendaraan untuk operasional, artinya bank mengeluarkan kas senilai 500 juta rupiah, tetapi juga di sebelah harta juga bertambah berupa kendaraan senilai 500 juta rupiah. Yang ketiga, diterima tunai pembukaan rekening tabungan atas nama Naya, maka pembukuannya adalah secara kas juga bertambah senilai 100 juta rupiah, kemudian di sebelah kredit dari rekening tabungan juga bertambah senilai 100 juta rupiah. Kemudian diterima tunai untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Iksan senilai 300 juta rupiah, maka pencatatannya adalah secara kas juga kita bertambah senilai 300 juta rupiah, kemudian pada akun deposito juga bertambah senilai 300 juta rupiah. Yang kelima, diberikan kredit senilai 500 juta kepada Tuan Edi, 400-nya masuk ke rekening giro, sedangkan 100 jutanya ditarik tunai. Maka transaksinya dicatat sebagai berikut. Secara kas kita berkurang 100 juta rupiah karena diambil tunai, tetapi dalam akun kredit yang diberikan itu bertambah 500 juta rupiah, kemudian pada rekening giro bertambah senilai 400 juta rupiah. Transaksi keenam yaitu Tuan Budi membuka rekening giro dengan setoran perdana 250 juta rupiah, maka transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Secara kas juga bertambah 250 juta rupiah, dan pada akun giro juga bertambah 250 juta rupiah. Dan terakhir, Saudari Naya menarik tabungnya senilai 20 juta rupiah, maka transaksinya dicatat secara kas bank itu berkurang senilai 20 juta rupiah, kemudian dari akun tabungan juga berkurang senilai 20 juta rupiah. Demikian untuk pertemuan pertama kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.